Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pernyataan perang terhadap kecurangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Risna Cahya Istifara. Yang kedua, ada teman saya, Devi Yunitasari, Melina Faturrahman, Yunita Multining Tias, dan Heni Hamdiah. Pokok pembahasan yang akan kita sampaikan ada 8 poin. Yang pertama ada menjadi familiar terhadap berbagai cara yang dilakukan organisasi untuk mengurangi kecurangan. Yang kedua, memahami pentingnya pencegahan kecurangan. Yang ketiga, memahami bagaimana menciptakan budaya jujur dan beretika. Yang keempat, memahami mengapa memperkerjakan pegawai yang tepat dapat mengurangi resiko dari kecurangan tersebut. Dan yang kelima, memahami bagaimana menilai dan mengurangi risiko kecurangan. Yang keenam, memahami pentingnya pendeteksian kecurangan sejak dini. Yang ketujuh, memahami pendekatan yang berbeda untuk investigasi kecurangan. Dan yang terakhir, menjadi familiar dengan berbagai bentuk tindakan hukum yang dapat diambil apabila terjadi kecurangan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih perang kecurangan itu. Perang kecurangan adalah suatu upaya tindakan. Tindakan yang dimaksud ini adalah memerangi kecurangan, yakni pencegahan terhadap kecurangan itu sendiri. Tindakan efektif yang kedua dapat dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan proaktif untuk mendeteksi kecurangan sejak dini sebelum adanya kesempatan untuk berkembang. Setelah itu kecurangan, apabila terjadi deteksi kecurangan, baik adanya indikasi awal sehingga terjadi kemungkinan kecurangan itu, organisasi harus segera melakukan berbagai macam metode investigasi kecurangan. Selanjutnya, upaya pencegahan dalam menanggulangi kecurangan. Peran utama dari internal auditor dalam organisasi sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan itu sendiri. Karena mencegah terjadinya kecurangan itu lebih mudah dibandingkan kita harus mengatasi kecurangan yang sudah terjadi dan terlanjur terjadi di dalam organisasi itu. Di sini ada 4 aktivitas organisasi untuk perang kecurangan. Yang pertama, pencegahan kecurangan. Yang kedua, metode pendeteksian kecurangan secara produktif. Yang ketiga, tindakan investigasi setelah dicurigai adanya kecurangan. Dan yang terakhir, tindak lanjut secara hukum terhadap pelaku kecurangan. Dan di sini ada 6 penyebabnya. Yang pertama, pengendalian intern tidak ada atau lemah dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. Yang keempat, model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien atau tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, pegawai dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Biasanya masalah keuangan, kebutuhan, kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Dan yang terakhir, industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi kecurangan. Dan di sini ada 5 yang menciptakan budaya jujur dan beretika. Yang pertama, pengaruh manajemen puncak. Kejujuran dapat diperkuat jika terdapat contoh keteladanan yang sesuai, yang terkadang disebut sebagai pengaruh manajemen puncak. Manajemen harus memperkuat pegawainya melalui sanksi tegas ketika perilaku tidak jujur, perilaku yang patut dipertanyakan, atau perilaku yang tidak etis atau tidak dapat ditoleransi. Yang kedua, memperkerjakan pegawai yang tepat. Jika suatu organisasi berhasil mencegah terjadinya kecurangan, maka organisasi tersebut harus memiliki kebijakan perekrutan yang efektif
dapat membedakan sejumlah individu marginal dengan individu yang beretika, terutama ketika melakukan perekrutan untuk posisi dengan resiko tinggi. Yang ketiga, mengomunikasikan ekspektasi dari kejujukan integritas. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kecurangan lebih jarang terjadi ketika pegawai memiliki perasaan positif terhadap organisasi dan mempunyai rasa memiliki dalam organisasi tersebut, dibandingkan ketika mereka tidak diperlakukan dengan semestinya, terancam atau diabaikan. Yang kelima, penanganan kecurangan dan pelaku kecurangan secara tepat ketika terjadi kecurangan. Kebijakan yang efektif untuk mengenai kecurangan adalah harus memastikan bahwa fakta diinvestigasi secara mendalam, dilakukan tindakan yang tegas, konsisten terhadap para pelaku, terdapat penilaian dan peningkatan atas risiko pengendalian, serta komunikasi dan pelatihan secara signifikan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang menilai dan mengukur risiko kecurangan. Tindakan kecurangan dapat dilakukan oleh siapapun, baik dari manajemen puncak atas nama organisasi ataupun terhadap suatu organisasi. Suatu organisasi dapat menghilangkan kesempatan dilakukannya kecurangan, yaitu dengan cara 1. Secara akurat mengidentifikasi sumber dan mengukur risiko. 2. Mengimplementasikan pengendalian preventif dan pengendalian detektif yang sesuai. Yang ketiga, membuat pemonitoran secara menyeluruh oleh pegawai. Dan yang keempat, memiliki auditor internal dan eksternal yang melakukan pengecekan independen pada kinerjanya. Organisasi yang secara efektif dapat mencegah sebagian besar kecurangan dengan dilakukannya penilaian adanya kecurangan. Biasanya dinilai dengan salah satu cara, yaitu diskusi dengan pihak manajemen, audit internal, keamanan perusahaan, dan konsultan hukum, dan berfokus pada pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, di mana kemungkinan terjadi kecurangan? Yang kedua, pegawai bagian apa yang memiliki kemungkinan adanya kecurangan? Dan jenis indikator apa yang akan terlihat? Berikutnya yaitu tentang pendeteksian kecurangan. Pendeteksian kecurangan merupakan tindakan yang diambil untuk menemukan kecurangan yang telah dilakukan. Pendeteksi bukan termasuk prosedur investigasi yang diambil untuk menentukan ruang lingkup, metode penggelapan, atau elemen lain yang tidak jujur. Pendeteksian kecurangan biasanya dimulai dengan mengidentifikasi sejumlah indikator-indikator yang cenderung berkaitan dengan kecurangan, akan tetapi juga indikator tersebut berkaitan dengan faktor non-kecurangan. Selanjutnya yaitu cara pendeteksian kecurangan. Terdapat 3 cara utama untuk mendeteksi kecurangan, yaitu pertama, secara tidak sengaja. Yang kedua, dengan menyediakan sejumlah cara bagi orang lain untuk melaporkan dugaan adanya kecurangan. Dan yang ketiga, memeriksa catatan dan dokumentasi transaksi untuk menentukan adanya anomali yang mungkin merepresentasikan kecurangan. Tetapi beberapa tahun terakhir ini organisasi telah menerapkan sejumlah inisiatif untuk mendeteksi kecurangan secara lebih proaktif, yaitu dengan memasang saluran pengaduan untuk menerima laporan atau biasa disebut dengan sistem whistleblowing, dan dengan menganalisis data dan transaksi untuk mencari tren, jumlah, dan anomali lainnya. Slide berikutnya yaitu contoh pendeteksian kecurangan secara proaktif. Salah satu contohnya yaitu sebuah bank besar yang memiliki serikat ketika memasang fungsi backroom dan menggunakan program komputer untuk memudahkan konsumen dalam menemukan aktivitas yang lancar. Nasabah yang membuat transaksi penyetoran tarikan uang secara cepat, khususnya pada penyetoran uang ditulis pada akun yang sama. Misalnya sedang melakukan kecurangan dalam bentuk cheating. Semua dicurigai adanya cheating. Salah satu kantor cabang yang menangani tersebut itu dicurigai, kemudian dihubungi dengan data melihat kemungkinan adanya kecurangan, atau ketika kantor cabang tersebut diperingatkan bahwa yang telah menjadi nasabah selama 3 tahun telah memiliki aktivitas akun yang terlihat seperti melakukannya. Sayangnya, manajer cabang mengenal nasabah bahwa dia merasa dapat dipercaya.
Beberapa kemudian kantor cabang itu diberitahukan bahwa nasabah dapat melakukan aktivitas penyetoran dan penarikan uang dengan sangat mencurigakan. Akhirnya setelah itu ketika manajer cabang memutuskan untuk menginvestigasinya, pada saat yang sama, bank lain itu digunakan oleh nasabah yang tidak jujur. Dengan adanya kiting dan bank tersebut harus mencari bagian yang berkembang dari $70.000 sampai kurang lebih $600 di antara pemberitahuan pertama dan ketiga yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pengumpulan data. Slide berikutnya yaitu investigasi kecurangan. Investigasi kecurangan tidak boleh dilakukan tanpa adanya dugaan. Nah, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa disertai bukti juga tidak diperlukan. Akan tetapi harus ada beberapa dasar yang logis bahwa kecurangan tersebut mungkin terjadi. Dengan adanya investigasi, maka terdapat tujuan di mana untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan apakah indikator-indikator yang diamati itu benar-benar merupakan kecurangan ataukah indikator tersebut hanya merupakan kesalahan yang tidak disengaja. Pendekatan terhadap investigasi kecurangan. Yang pertama yaitu bukti testimonial, 2 bukti dokumentasi, dan 3 bukti fisik. Untuk bukti testimonial, ini sesuatu yang dikumpulkan dari individu secara khusus dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti testimonial dengan cara wawancara, interogasi, dan uji kejujuran. Kemudian bukti yang kedua yaitu bukti dokumentasi. Bukti dokumentasi dikumpulkan secara tertulis, program komputer, dan sumber tertulis atau tercetak lainnya. Beberapa teknik dari investigasi yang umum digunakan untuk mengumpulkan bukti di antara lain pengujian dokumen, pengumpulan data, pencarian catatan publik, audit, pencarian penggunaan komputer, perhitungan kekayaan bersih, dan analisis laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, bukti fisik. Bukti fisik ini meliputi sedikit melakukan investigasi. Yang pertama, investigasi harus dilakukan hanya untuk mengungkap kebenaran atas permasalahan yang masih dipertanyakan. Yang kedua, individu yang dianggap bertanggung jawab untuk melakukan investigasi seharusnya memiliki pengalaman dan bersifat objektif. Yang ketiga, hipotesis apapun yang dimiliki oleh investigator mengenai apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan kecurangan harus tetap dijaga kerahasiaannya ketika melakukan pembahasan kemajuan proses investigasi dengan pihak lain. Yang keempat, investigator harus memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya manajer, yang mendapatkan informasi terkait aktivitas investigasi dan memberikan persetujuan terkait metode investigasi dan teknik yang digunakan. Yang kelima, investigator yang baik harus memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan selama proses investigasi dan dapat diperkuat secara independen dan dapat diketahui kebenaran informasi itu sendiri. Yang keenam, investigator harus berhati-hati untuk menghindari adanya teknik investigasi yang mencurigakan. Yang ketujuh, investigator harus melaporkan semua fakta secara jujur dan objektif. Komunikasi yang dilakukan secara proses investigasi dari tahap pendahuluan hingga laporan akhir harus dikendalikan dengan hati-hati untuk menghindari tersamarnya fakta dan opini. Tindakan hukum yang dilakukan apabila terjadi kecurangan. Yang pertama, tindak lanjut secara hukum. Salah satu keputusan besar yang harus diambil oleh perusahaan, pemegang saham, atau pihak lain yang berkepentingan ketika terjadi kecurangan adalah tindak lanjut secara hukum dan tindakan lain yang harus diambil. Yang kedua, tindakan secara perdata. Tujuan tindakan perdata adalah untuk mengembalikan uang atau aset lainnya yang diambil oleh pelaku kecurangan dan pihak lain yang terkait dengan kecurangan, kecuali pelaku kemudian mempertimbangkan aset yang dimilikinya, misalnya rumah, mobil mahal, dan aset lainnya.
Tindakan secara perdata cukup jarang dalam kasus kecurangan pegawai karena pelaku biasanya menghabiskan uang yang mereka curi. Yang ketiga, tindakan secara pidana. Tindakan secara pidana hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum atau lembaga terkait sesuai undang-undang yang berlaku. Organisasi yang ingin melakukan tindakan secara pidana terhadap para pelaku harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum setempat, negara bagian atau federal, agar para pegawai atau pelaku lainnya dapat dikenai sanksi hukum. Hadis tentang kecurangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga, dan hendaknya seseorang senantiasa berlaku jujur hingga ia ditetapkan sebagai orang yang selalu jujur di sisi Allah. Sebagai tambahan, kelompok kami akan memaparkan video terkait dengan materi dari kelompok kami. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Bapak, argonya cepat sekali ya? Biasanya kalau saya di sini argonya nggak sebanyak itu. Fikri, ngapain taksi lu bawain majalah pakai parfum segala? Waduh, kamu sekalian kamar mandi lu taruhin situ. Maksud lu biar penumpang lu betah gitu. Kalau mau cari tambahan, mending kayak gue nih. Kilik aja argonya, biar cepet jalannya. Kan banyak lebihnya tuh. Nah, masukin kantong deh lu, biar cepet kaya. Enggak bang itu namanya curang bang. Lagu lu. Oh iya bang, nanti ada pelanggan saya mau diantar ke Bogor. Nanti kalau datang suruh tunggu sebentar bang, saya sholat dulu. Oh iya. Wah, enak banget sih Fikri. Dapat tarikan sekali ke Bogor. Dapat itu setoran sehari. Kilik aja. Pak, narik nggak? Saya mau ke rumah sakit sehat Sentosa. Wah, maaf deh Bu, kalau jalan ke sono rusak. Lagian kan dekat. Ibu naik ojek aja ya. Saya udah cari Pak, ojeknya nggak ada deket sini. Kalau gitu pakai taksi yang lain aja. Soalnya taksi saya lagi rusak. Ini juga lagi dibenerin. Deket ini Bu. Pak, maaf Pak, Fikrinya ada nggak ya? Pak Fikrinya lagi sibuk. Mbak yang mau ke Bogor ya? Iya. Saya disuruh nganterin. Ya, yuk. Loh Pak, katanya taksinya. Sekarang udah bener Bu. Maaf Ibu ya. Ayo. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Tapi buru-buru Pak ya, soalnya saya udah dikejar waktu. Oke. Ya. Fik, tolong antar ibu ini ya ke rumah sakit sehat Sentosa. Deket kok. Loh, Pak Fikri tadi katanya sibuk. Iya, maksud saya tadi sibuk sholat gitu. Pak Fikri saya buru-buru, saya pakai ini aja ya. Ya nggak apa-apa. Bapak, argonya cepat sekali ya? Biasanya kalau saya di sini argonya nggak sebanyak itu. Iya, namanya juga taksi jalan, Mbak. Ya kalau nggak mau mahal, jangan naik taksi, Mbak. Naik bis aja. Bapak, stop depan ya. Ini Pak, yang 400.000. Makasih ya. Waduh, handphonenya ketinggalan nih. Bu. Sebentar, Bu. Dompetnya ketinggalan, Bu. Ya Allah Pak, kasih banyak ya Iya. Pak. Mudah-mudahan Bapak dikasih rezeki oleh Allah. Amin, Bu. Amin. Ibu juga hati-hati ya, Bu ya. Kasih ya Pak ya. Iya. Saya tuh yakin banget Pak, kalau handphone saya tuh ketinggalan di taksi Bapak ini.
Waktu saya ada di taksi, ada kok handphone saya. Malah ketika keluar dari taksi, handphone saya nggak ada. Ya, tapi kan bisa aja handphone Mbak ini diambil sama penumpang lain gitu, Pak. Soalnya waktu Mbak ini turun, saya dapat penumpang lain. Lebih baik kita cek saja Mbak ya. Coba di miss call, ini pakai HP saya. Loh, itu kan suara handphone saya. Cepat keluarkan. Kasih si Mbak itu. Maaf, Pak. Tuh kan Pak, benar kata saya. Bapak ini sengaja nggak mau balikin handphone saya. Saya pecat kamu. Cepat keluar. Maaf, Pak. Jangan, Pak. Cepat keluar. Cepat. Ya Allah, semoga saya tetap bisa bersikap jujur dalam keadaan apapun. Fikri! Bang Imron, Fik, Bang! apa kabar bang? Baik, baik, Fik. Ngomong-ngomong mobil siapa nih? Alhamdulillah, mobil saya bang. Waduh, hebat, hebat. Emang sekarang kerja di mana? Saya jadi kepala pelayanan di kantor pusat bang. Oh, Abang sendiri kerja di mana bang? gua masih nganggur, Fik. Ini juga habis pulang ngelamar kerjaan. Susah, nggak diterima sono sini. Sabar bang ya. Ya, emang sih, ini salah gue semuanya. Padahal dulu bapak gue pernah bilang, kalau kerja tuh harus jujur. Makanya sekarang gue coba-coba cari kerja lagi deh. Bang Imron mau jadi driver lagi. Kebetulan bos saya butuh driver bang. Wah mau tuh, mau banget gue. Pokoknya kerjaan apa juga, sekarang gue mau, Fik. Kalau begitu nanti hari Senin datang aja ke kantor pusat bang. Oh iya, iya, iya. Makasih ya. Azan bang. Salat. Iya. Kita sama-sama salat dulu. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.